Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, khususnya para asatidzah yang saya muliakan, para ulama, para ustaz, para kiai, segenap tokoh-tokoh masyarakat muslimin Ambon. Kita pada hari-hari ini memasuki masa perjuangan atau tahapan perjuangan yang dari satu sisi Allah telah menghibur kita dengan berbagai kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ini adalah benar-benar sebagai keutamaan dari Allah semata, bukan kita, bukan dari kehebatan kita, tetapi semata-mata dari pertolongan Allah saja. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tetapi ingat, perjuangan ini akan kita jalani dalam beberapa ronde. Untuk ronde kali ini kita diberi oleh Allah kemenangan, dan kita bikin dengan pertolongan Allah pihak Nasara
pihak kafir babak belur ketika macan-macan muslimin bangkit dan mengaum dengan teriakan Allahu Akbar. Ketika singa-singa muslimin bangkit dengan seruan jihad fi sabilillah, dengan penuh ketawakalan kepada Allah, maka turunlah kepada kaum muslimin pasukan gabungan, yaitu terdiri dari para malaikat dan para jin serta kaum mukminin. Karena alam ini semua sebagai tentara-tentara Allah, ombak di lautan, angin, hujan badai, semua sebagai junudullah, sebagai tentara-tentara Allah yang menjadi satu komando, pasukan gabungan, semuanya di bawah komando Allah Azza wa Jalla, memporak-porandakan segala kesombongan pihak kafir dan membuat babak belur pihak pemberontak. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat kewibawaan kita, kehormatan kita. Dan pada kali ini kita menyaksikan adanya upaya pada ronde berikutnya, upaya orang-orang kafir itu ketika mereka babak belur di medan perang, mereka sekarang ingin melakukan perang model baru, yaitu perang tipu daya, perang diplomasi, dengan mengupayakan untuk memecah belah barisan kaum muslimin, dengan mengupayakan untuk dibangkitkannya semangat permusuhan di kalangan kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Bahkan lagu lama yang mereka lakukan selama ini, ketika mereka mulai terjepit, mereka menyanyikan lagu lama, lagu tempo dulu, apa yang dinamakan teriakan rekonsiliasi, teriakan-teriakan minta damai, teriakan-teriakan minta kerukunan, kerukunan beragama, dan berbagai teriakan-teriakan palsu yang lainnya. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam beberapa firman-Nya tentang tipu daya orang-orang kafir itu yang ingin memecah belah barisan kita kaum muslimin. Allah berfirman, wala tanaza'u wala fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bertikai sesama kalian, karena ketika kalian bertikai sesama kalian, niscaya kalian akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian, dan
kewibawaan kalian pun akan jatuh di hadapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah sesama kaum mukminin itu bersaudara, di antara saudara-saudaramu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian adanya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, upaya-upaya daripada pihak kafir yang ingin melakukan perang dalam bentuk fitnah, dalam bentuk adu domba sesama kaum muslimin, untuk kali ini langsung dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan dengan kepemimpinan Abdurrahman Wahid maka diutuslah olehnya orang-orangnya orang rayu berbagai pihak guna mau duduk di satu meja dengan kafir-kafir najis itu yang tangannya berlumuran darah kaum muslimin, yang telah membantai ribuan kaum muslimin. Dan dimulailah pembicaraan perdamaian itu dengan dasar kita melupakan kejahatan-kejahatan mereka, kemudian membuka lembaran baru untuk kemudian memberi kesempatan kepada mereka menyusun rencana-rencana baru guna menyerang kembali kaum muslimin di masa yang akan datang. Dikirim ke rumah saya di Yogyakarta ketika didengar saya telah datang ke Yogyakarta dari Ambon. Letnan Jenderal ini ngomong kepada saya, Ustadz, saya ini datang dari Jakarta diutus oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau meminta dengan sungguh-sungguh kepada saya agar mengundang Ustadz untuk datang ke Istana Negara guna bertemu dengan beliau. Saya katakan, untuk apa? Ya, beliau, Bapak Presiden ingin membicarakan bagaimana mencari pemecahan problem di Maluku. Maka saya katakan kepadanya, pertama, perlu kamu ingat, saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke Istana Negara. Saya tidak akan menemui Abdurrahman Wahid di sana. Kalau Abdurrahman Wahid mau datang menemui saya di rumah saya, ahlan wa sahlan, mari sini. Saya mau kasih nasihat. Saya akan kasih nasihat kepadanya supaya dia ngerti, supaya dia tidak terlalu meremehkan kaum muslimin. Yang kedua, perlu kamu ingat, kaum muslimin
ditipu dengan isu perdamaian atau rekonsiliasi oleh pihak Nasoro 333 kali. Dan ini benar, bukan angka buatan, angka benar ini. Ini dari perhitungan tim investigasi Majelis Ulama Pusat yang ngomong langsung kepada saya, menghitung sekian kali kaum muslimin ditipu dengan isu apa yang dinamakan perdamaian atau rekonsiliasi dan sebagainya. Maka mustahil mencari pemecahan problem Maluku kalau selamanya didasarkan kepada prinsip kaum muslimin harus melupakan kejahatan RMS Kristen. Mustahil akan dicari pemecahan problem perdamaian Maluku kalau dipaksakan kaum muslimin untuk menutup-nutupi kejahatan mereka di masa yang lalu. Sebab mereka kalau tetap saja tidak dituntut di depan hukum atas kejahatan-kejahatan mereka itu, maka mereka akan dengan gampangnya dan bahkan menggampangkan nafsu mereka untuk membuat lagi kerusuhan, merancang lagi upaya untuk memerangi kaum muslimin. Yang ketiga, saya katakan kepada kamu dan sampaikan kepada Abdurrahman Wahid, mustahil pihak kufar, pihak Kristen kita ajak berdamai, dan mustahil mereka mau dengan ikhlas menerima perdamaian itu, sebab mereka punya target untuk mengusir kaum muslimin dari bumi Maluku dan memisahkan bumi Maluku ini dari negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara Kristen Maluku. Kalau target mereka seperti ini, perdamaian itu diambil dari sudut mana? Sedangkan kaum muslimin ingin tetap di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka nafsu pemberontakan, nafsu separatis Kristen itu yang harus dihancurkan, yang harus sampaikan kepadanya. Ini prinsip saya, dan saya akan terus mempelopori perjuangan untuk menghadapi kejahatan dan segala permusuhan pihak Kristen sampai titik darah penghabisan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pada saat itu Letnan Jenderal tersebut mengatakan kepada saya, Ustadz, ini sekarang kita menghadapi kemungkinan ancaman intervensi asing. Pihak PBB, pihak Amerika, polisi dunia sudah memaksa-maksa Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengizinkan datangnya tentara asing itu. Dan Ustaz tahu Presiden kita ini kalau sudah marah hilang keseimbangan. Oleh karena itu
Nanti kalau Ustadz tetap ngotot seperti ini, dia kemudian marah, maka dia hilang keseimbangan, bukan saja mengizinkan tapi mengundang tentara asing itu. Maka saya katakan kepadanya, Pak Jenderal, dulu ketika TNI, Polri naik sepeda yang dalam keadaan fuqara ketika pertama proklamasi Indonesia. Ketika proklamasi Indonesia itu, dunia barat, pihak sekutu tidak setuju dengan proklamasi tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim tentara sekutu ke Indonesia. Dalam keadaan kaum muslimin fuqara itu, dalam keadaan ABRI yang fuqara waktu itu, semuanya bersatu padu dan bangkit melawan tentara sekutu, dan kemudian terjadi perang semesta rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam tempo 1 tahun saja tentara sekutu compang-camping meninggalkan negeri Indonesia dalam keadaan sebagai pihak yang kalah dan terpaksa mengakui proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu masih belum punya apa-apa, senjata pun sangat terbatas. Tetapi mengapa seberani itu? Bahkan ABRI dan rakyat bersatu sehingga membunuh Panglima Sekutu Jenderal Malabi di Surabaya dan mengobarkan perlawanan rakyat yang dahsyat sehingga menjadi kekuatan besar yang tidak terkalahkan. Allah memberi kekuatan kepada kaum muslimin ketika mereka bertekad untuk melawan kekafiran itu. Tetapi sekarang sudah punya apa-apa. Sekarang sudah naik mobil, minimal naik sepeda motor. Mengapa justru dalam keadaan memiliki segala-galanya, memiliki kapal perang, memiliki tank-tank yang dahsyat, memiliki pesawat tempur, justru ketika ditakut-takuti akan datangnya tentara asing, kemudian menjadi kecil hati, ciut hati? Mengapa demikian? Begini Pak Jenderal, kalau dulu pelopor perlawanan perjuangan rakyat, perlawanan rakyat di Indonesia terhadap tentara sekutu adalah seorang guru agama SD Muhammadiyah di Yogyakarta yang kena penyakit TBC, paru-parunya tinggal 1, yaitu yang digelari Panglima Besar Sudirman. Ini guru agama yang TBC, guru agama SD Muhammadiyah, bukan perguruan tinggi, SD Muhammadiyah, paru-parunya tinggal 1, jalan pun tidak mampu sehingga harus dipikul pakai tandu kemana-mana. Beliau yang mengobarkan perlawanan rakyat. Nah, kalau memang TNI tidak mau
bersama rakyat untuk melawan dan menyambut tentara asing ke bumi Maluku, maka biarkan kami guru-guru pesantren, ustadz-ustadz yang akan mengobarkan perlawanan rakyat terhadap kaki. Dan pulanglah Letnan Jenderal ini dengan muka berkeringat. Selamat berpisah. Semoga kita bisa ketemu kembali dengan satu iman. Itu doa saya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita ini adalah turunan pejuang. Bapak-bapak kita yang telah mendahului kita adalah para pejuang, dan perjuangan mereka betul-betul ditakuti oleh dunia internasional. Kenapa kita menjadi kecil hati ketika ditakut-takuti akan didatangi tentara asing? Bahkan saya membuat pernyataan di hadapan mass media di Jakarta ketika mereka tanya bagaimana kalau tentara asing datang ke Maluku. Saya katakan silakan Kedutaan Amerika di Indonesia memberi informasi ke Pentagon supaya komandan-komandan pasukan mereka yang diturunkan di Maluku membawa kalkulator. Maksudnya apa? Supaya menghitung setiap hari korban tentara mereka yang disembelih oleh kaum muslimin di Maluku. Dan saya peringatkan, Anda jangan merasa akan menang selama kaum muslimin masih ada di bumi Maluku, dan Anda akan mengulang sejarah kekalahan Anda di berbagai bumi yang lainnya, di Vietnam, kemudian di Somalia. Dan kita semuanya yakin pertolongan Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kita minta pertolongannya, ketika kita kaum muslimin hanya bertawakal kepada Allah. Sifat kaum muslimin yang tegas dan keras terhadap pihak kafir ini sesungguhnya telah dianjurkan oleh Allah untuk kita meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat ke-29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu as-surra'a liyaghidha bihimul kuffara wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang besertanya
mempunyai sikap asyidda wa 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di kalangan mereka. Engkau melihat mereka itu bersikap rukuk dan sujud, beribadah kepada Allah, mengharapkan keutamaan dan keridhaan daripadanya. Engkau lihat di dahi-dahi mereka bekas sujud. Yang demikian ini adalah permisalan mereka disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Keadaan mereka kaum muslimin itu seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan calon tumbuhan sehingga dia tumbuh dan kemudian menjadi pohon yang kokoh sehingga bisa berdiri tegak di atas pokoknya, sehingga mengagumkan petani yang menanam pohon tersebut. Untuk apa Allah perkuat kaum muslimin dari keadaan lemah yang dijadikan bulan-bulanan penyiksaan, pembantaian pihak kafir, kemudian Allah perkuat mereka sehingga menjadi satu kekuatan yang bisa memporak-porandakan si kafir itu. Untuk apa Allah jadikan perjalanan kaum muslimin itu seperti itu? Liyaghdha bihimul kuffar, ialah kata Allah agar membuat marah orang-orang kafir itu. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Begitulah hadirin sekalian, kita diperintah oleh Allah terhadap orang-orang kafir harbi yang sudah terang-terangan mengangkat senjata kepada kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin itu dengan sikap keras dan tegas. Kalau kita mau main politik-politikan, kita kalah, sebab mereka itu lebih licik dan biadab. Tidak, mereka itu terikat oleh keharusan memenuhi janji. Mereka adalah binatang-binatang dalam bentuk manusia yang setiap saat akan membalik perjanjian atau apa yang dijanjikan oleh mereka. Maka hadirin sekalian, perjuangan ini memang membutuhkan kesabaran, karena kita sekarang ini telah diwarisi oleh generasi yang lalu berbagai konflik tersebut. Ketika generasi yang lewat dalam keadaan tertipu oleh ajakan damai, oleh ajakan untuk rekonsiliasi dan sebagainya, kemudian mau hidup berdampingan bersaudara dengan mereka, dan kemudian dimunculkan apa yang dinamakan pela gandong, dan kemudian kita dibikin demikian tolerannya
toleran terhadap mereka, dan bahkan husnudzon, berbaik sangka kepada mereka, sampai akhirnya mereka membuat makar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kemudian mereka memukul kita dalam peristiwa sekarang ini, dan kemudian kita terdadak dengan berbagai makar mereka. Nah, sekarang setelah kita membalas mereka, setelah kita memukul balik mereka, dan kalau tahun kemarin kita menyaksikan ribuan kaum muslimin, bahkan mencapai 200.000 kaum muslimin mengungsi meninggalkan Ambon dan sekitarnya akibat teror yang mereka lakukan. Dan ini yang mereka kehendaki, kaum muslimin meninggalkan bukan saja Ambon, seluruh wilayah Maluku dengan teror-teror itu. Dan kemudian kaum muslimin bangkit dengan ruhul jihad, dan dengan komando Allahu Akbar, dan melakukan serangan balik terhadap mereka. Allah membalik keadaan. Sekarang mereka dalam keadaan takut dan merasa terteror oleh keberanian kaum muslimin berjihad melakukan serangan balik itu. Dan terjadi puluhan ribu mereka, pihak kufar itu, melakukan pengungsian besar-besaran keluar dari Maluku. Dan masih puluhan ribu lagi menanti di Pelabuhan Lateri atau di tempat-tempat lain untuk siap mengungsi meninggalkan Ambon. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dalam keadaan mereka terjepit, mereka sebagian bahkan mengungsi ke gunung-gunung. Sekarang mereka mengajak lagi kepada persaudaraan dan perdamaian, supaya bisa hidup berdampingan lagi dengan kaum muslimin. Kemudian nanti di generasi yang akan datang, di masa anak cucu kita, mereka akan membuat makar serangan terhadap kaum muslimin. Sebagaimana hari-hari ini mereka menyerang kita, maka na'udzubillah kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita nanti perang yang lebih dahsyat, bahkan lebih mengerikan dan lebih kejam. Dan saya khawatir nanti anak cucu kita mencaci maki kita. Alhamdulillah kita masih menjaga kesopanan untuk tidak mencaci maki orang tua kita. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa nanti anak cucu kita akan tetap juga menjaga kesopanan untuk tidak mencaci maki kita? Mungkin mereka akan marah dan marah terhadap kita, dan na'udzubillah sedangkan kita sudah ada di kubur dan di alam barzakh, dan kita hanya menonton dan menyesali apa yang kita lakukan. Maka hadirin, perang ini perlu kesabaran dari kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa perang ini penyebab penderitaan kita. Justru kalau kita tidak mau berperang, kita berhadapan dengan masa depan yang penuh penderitaan.
Dan kita dengan perang fisabilillah ini, kita memperjuangkan masa depan kita dan anak cucu kita yang damai, yang abadi, yang penuh dengan persaudaraan sesama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dalam menjalankan perintah Allah ini. Bersabarlah kalian dalam taat kepada Allah, termasuk menjalankan perintah jihad ini. Wasabiru, dan bertahanlah kalian dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai tipu daya musuh-musuh kalian. Jangan kalian goyah dengan tipu daya mereka. Warabitu, dan bersiap-siagalah kalian terus menghadapi kemungkinan tipu daya musuh-musuh kalian itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian dengan itu akan menang. Hadirin, dalam surat Al-Imran ayat ke-200 ini Allah mengingatkan kepada kita adanya 4 perkara yang penting untuk mencapai kemenangan. Pertama, sabar di dalam taat kepada Allah, istiqomah kamu. Jangan kamu kemudian cepat capek, cepat bosan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini. Sabarlah kamu, ikhlaskan semuanya ini untuk Allah, dan tidak akan sia-sia semua pengorbanan kamu itu. Percayalah, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat ganda segala pengorbanan kamu itu bila kamu persembahkan untuk Allah semuanya itu. Yang kedua, untuk kita bisa mencapai kemenangan, kita harus kuat menjaga semangat dan waspada terhadap tipu daya musuh. Jangan kamu tergoda oleh tipu daya musuh itu, dan kamu harus mempunyai prinsip su'udzon, jelek sangka terhadap musuh-musuhmu itu. Dan yang keempat, kamu hendaknya, dan yang ketiga, kamu hendaknya mempunyai kesiagaan penuh. Jangan lalai, jangan terlena oleh suasana tenang, suasana aman. Kemudian tiba-tiba kamu terdadak oleh serangan mereka. Jangan kamu lalai, tetaplah kamu dalam keadaan siaga penuh untuk menghadapi kemungkinan serangan musuh-musuhmu itu. Wattaqullah, dan yang keempat, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan. Jagalah dirimu dari kemaksiatan. Dengan itu la'allakum tuflihun, kamu pasti akan mendapatkan kemenangan. Begitulah hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang
bagaimana kita menghadapi makar musuh-musuh kita itu. Dan satu hal yang juga harus diingat, bahwa musuh sekarang ini melakukan melalui mass media war, perang urat saraf, teror mental kita ditakut-takuti, atau kadang-kadang melalui lisan per lisan para munafikun disebarkan berita bahwa mereka mempunyai senjata begini dan begitu. Mereka siap dengan segala persenjataan yang ampuh. Bahkan mereka mendatangkan senjata dari Australia atau dari New Zealand dan sebagainya. Kemudian dibikin juga berita dari mulut ke mulut bahwa sedang didatangkan apa yang dinamakan Laskar Kristus dari Belanda, atau disebarkan berita bahwa ini sekarang sedang dipersiapkan orang-orang ahli perang dari Irian Jaya masuk kemari untuk siap bertempur melawan kaum muslimin. Hadirin sekalian, ini semua sewa. Ini semua adalah perang urat saraf untuk membuat ciut hati kaum muslimin, untuk melupakan kaum muslimin dari keharusan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan menolong kita dengan tentara gabungan. Kita sudah menyaksikan ombak di laut adalah junudullah, tentara Allah. Allah tenggelamkan kapal-kapal mereka dan Allah bunuh melalui tentaranya yang di laut itu, yaitu ombak dan badai di lautan itu. Dan ini tidak kita saksikan. Beratus-ratus dari mereka para pengungsi itu yang kalah perang itu dalam posisi lari, tetapi dibunuh oleh tentara-tentara Allah, yaitu dalam bentuk ombak dan badai itu tadi. Ini kita saksikan dengan mata telanjang kita. Kita menyaksikan badai, hujan yang membuat longsor di wilayah-wilayah mereka dan memakan korban dari mereka. Hujan itu pun juga tentara Allah. Dan juga Allah mengirimkan para malaikatnya dalam setiap pertempuran untuk bahu-membahu dengan kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia untuk bertempur melawan musuh-musuh agama itu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, fala ghaliba lakum wa iyyahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini dalam surat Al-Imran ayat ke-160. Kalau Allah sudah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan kalau Allah menghinakan kalian, maka siapa lagi yang akan menolong kalian setelah Allah menghinakan kalian? Oleh karena itu, kepada Allah lah
kaum mukminin harus bertawakal menghadapi segala kekuatan itu. Dan kita di sini bertawakal kepada Allah dengan iman kita bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah lebih besar dari segala kekuatan yang dipamerkan kepada kita oleh musuh-musuh kita itu atau yang diberitakan kepada kita. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu semua. Bahkan diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, salah satu cara mereka untuk membuat ciut hati kaum muslimin, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat ke-173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaum mukminin itu apabila diomongi atau dikatakan kepadanya, diberi berita oleh banyak orang, hei, itu tentara musuh sudah berkumpul dalam jumlah banyak untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Kalian ini bakal kalah, sebab mereka mempunyai persenjataan, segala macam persenjataan. Sedangkan kalian tidak punya apa-apa, kalaupun punya senjata, senjata rakitan. Takutlah kamu. Musuh kalian itu serba organik senjatanya. Itu siap memukul kalian. Kaum mukminin kalau mendapatkan berita atau ditakut-takuti dengan omongan seperti itu, fazadahum imana, bertambah kuat keimanannya, bukan surut dengan teror seperti itu, bahkan bertambah kuat imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, menjawab teror mental itu dengan perkataan, cukuplah Allah membela yang membela kami, dan dia adalah sebaik-baik pembela. Itu sikapnya kaum mukminin ketika diteror mental mereka oleh berbagai pamer kekuatan atau berita-berita yang mengerikan, seolah-olah mereka adalah tentara yang tak terkalahkan, maka seolah-olah kaum mukminin tidak mungkin bisa menghadang kekuatan mereka. Dan itu semua adalah kedustaan. Karena Allah memberitakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah para syaitan itu selalu menakut-nakuti kita untuk kita ini takut kepada tentara-tentaranya. Maka kata Allah, jangan kamu takut kepada mereka, jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku, kata Allah, kalau memang kamu ini sebagai orang-orang yang beriman. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk tidak termakan oleh berbagai teror dari musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa, bahkan lebih dari itu, musuh-musuh agama. Dan jangan kita merasa kecil hati
dengan adanya anggota kita yang tewas sebagai syuhada atau yang terluka atau yang menderita dalam keadaan harta bendanya hancur, jangan kita merasa kecil hati dengan itu. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu sedih karena kalian ini tinggi derajatnya. Kalau memang kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian itu ditimpa oleh luka-luka atau meninggal dunia, maka sungguh mereka musuh-musuhmu juga menderita luka-luka dan mati, bahkan lebih dahsyat dari apa yang kamu derita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami gilirkan di kalangan manusia. Kemarin hari-hari mereka, maka sekarang adalah hari-hari kita. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a. Semua kejadian demi kejadian itu Allah takdirkan agar Allah menguji siapa dari kalian orang-orang yang memang beriman, dan agar Allah memilih dengan sekehendaknya siapa dari kalian yang mendapatkan kemuliaan sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, maka tidak ada jalan lain bagi kita ketika kita diperangi, ketika kita diserang oleh musuh-musuh kita, maka kita harus menjawabnya dengan jihad fisabilillah. Dan jangan sekali-kali kita berpikir untuk mencari cepat selesai, mencari jalan cepat selesai, dan kemudian tidak sabar dengan berbagai kesengsaraan ini, karena kita tidak mau perang, akan dijajah oleh mereka. Dan kalau kita bangkit berperang menghadang segala permusuhan mereka, maka Allah akan memuliakan kita. Hanya itu pilihannya. Dan ini bukan terjadi di Maluku saja, bahkan di Sulawesi Tengah telah meletus, di wilayah Poso dan sekitarnya, kemudian merambat ke wilayah Sulawesi Selatan di Luwu, kemudian meletus lagi ke wilayah Sulawesi Utara di Gorontalo. Terus perang salib ini dilancarkan oleh mereka. Dan wallahi kaum muslimin di Jawa dan di tempat-tempat lainnya sekarang dalam persiapan untuk menghadapi kemungkinan perang salib ini dan melancarkan berbagai perang untuk mengusir kaki tangan penjajah di Indonesia ini. Kita tidak akan dan kecil hati. Allah Subhanahu wa ta'ala Razzaq, Maha pemberi rezeki. Seandainya mereka katakan bahwa kita akan diembargo oleh mereka, bumi Indonesia dianugerahi oleh Allah berbagai kesuburan. Bahan makanan, segala bahan makanan mungkin untuk ditanam dan dihasilkan di sini. Embargo apa yang kita takutkan? Kita mempunyai sekian banyak alternatif bahan makanan.
Kalau tidak ada beras, di sini ada sagu. Kalau tidak ada sagu, ada jagung, ada sekian banyak alternatif bahan makanan. Dan kalau mereka mau mengembargo kita dengan obat-obatan, embargo obat-obatan, kita diberi oleh Allah tanaman obat yang semuanya itu adalah anugerah Allah, yang kalau kita tidak mensyukurinya, Allah akan membalik segala nikmat itu sebagai azab, dan azab Allah sangat pedih. Tetapi kalau kita syukur kepada Allah, dengan nikmat-nikmat itu Allah akan berkahi segala kenikmatan itu, dan Allah tambah kenikmatan itu dengan kesejahteraan dan kesenangan kehidupan rakyat kita. Tetapi Allah sedang menghadap kita dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang mereka itu kaki tangan asing. Kemarin kita menyaksikan Timor Timur, kaum muslimin di Timor Timur diusir dan diteror. Masjid-masjid di sana dibakar. Dan setelah itu baru kemudian dipaksa pemerintah Indonesia, waktu itu pemerintah Habibie, untuk mengawal pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Kita menyaksikan dalam keadaan tidak berdaya apa-apa. Dalam keadaan pemerintah dipaksa untuk mengawal pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Dan rupanya pemerintah Habibie waktu itu ingin memberikan Timor Timur itu dalam rangka untuk menaikkan popularitas dia di dunia internasional. Tetapi setelah dia memberi Timor Timur dan diambil pemberiannya, dia pun disingkirkan. Sekarang Abdurrahman Wahid mau meniti jalan yang sama. Bahkan bukan saja satu wilayah, dua wilayah sekaligus, Maluku dan Aceh, hendak dilepaskan begitu saja dan hendak dipaksakan supaya pemerintah berfungsi mengawal tentara asing yang datang untuk melancarkan proses pemisahan Maluku dari Indonesia, melancarkan proses pemisahan Aceh dari Indonesia. Dan juga masih dalam rangka untuk mencari simpati dari dunia terhadap kredibilitas politiknya. Tetapi kita yakin juga semua pemberian itu akan diterima oleh mereka. Dan yang memberi, yaitu Abdurrahman Wahid, juga akan ditendang sebagaimana pendahulunya. Dan kemudian nanti akan muncul lagi pemimpin lain yang lemah. Kemudian juga akan memberikan wilayah lain lagi dan mengawal wilayah itu untuk lepas dari Indonesia. Dan setelah itu dia ditendang pula. Memang demokratisasi, apa yang dinamakan demokratisasi sekarang ini terhadap Indonesia adalah makar daripada penjajah asing terhadap Indonesia, guna menampilkan pemimpin-pemimpin yang lemah di Indonesia ini sehingga bisa ditekan dan diinjak, dan sehingga dengan itu setiap pemimpin selalu berfungsi mengawal kembalinya para penjajah ke Indonesia itu dengan politik divide et impera, memecah belah, setelah itu menguasainya. Ini musibah, dan kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang menjadi sebab datangnya malapetaka ini. Munculnya pemimpin yang jahat akibat dari dosa-dosa kita.
maka kita harus bertaubat kepada Allah, harus semakin memperbaiki diri, karena kekuatan kita hanyalah sejauh mana kita meningkatkan iman kita kepada Allah, itulah kekuatan kita. Wallahi hadirin, kalau sudah Allah menolong, maka segala kekuatan manapun tidak bisa mengalahkannya. Ini kita saksikan sendiri ketika kita di Afghanistan, di mana kaum muslimin Afghanistan itu 99% adalah buta huruf, Badui, gak ngerti ilmu sama sekali, bahkan gak ngerti najasah dan toharoh, sholat pun asal-asalan. Tetapi ketika tentara Soviet dengan berbagai teknologinya yang dahsyat masuk ke wilayah Afghanistan ingin menguasainya, kaum muslimin pada hari-hari pertama masuknya tentara Soviet tahun 79 itu menghadapi tentara Soviet dengan berbagai persenjataan yang dahsyat itu, dengan kampak, dengan pedang. Dan kalau perhitungan militer itu Afghanistan selesai dalam tempo seminggu dikuasai, itu perhitungan militer. Tetapi subhanallah berlanjut pertempuran itu, berlanjut dan berlanjut, dan semakin hari kaum muslimin semakin mendapatkan pampasan perang. Allah masukkan di dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut yang dahsyat kepada kaum muslimin, dalam keadaan membawa senjata yang lengkap, tetapi mereka dimasuki oleh rasa takut oleh Allah. Keadaan membawa senjata yang lengkap ketika melihat datangnya tentara mujahidin dengan pedang dan kampaknya, dengan teriakan Allahu Akbar, lari meninggalkan senjatanya itu dan kemudian pergi, dan senjata itu direbut oleh kaum muslimin. Kita menyaksikan dengan mata kepala ini. Sehingga karena problem ketakutan yang menimpa tentara Soviet waktu itu, akhirnya pimpinan tentara Soviet mengambil kebijaksanaan, setiap tentara yang dikirim itu di airport disuntik dengan morfin. Sehingga kita katakan tentara morfin, tentara morfinis. Dan karena disuntik oleh morfin akhirnya ketagihan, sehingga waktu itu kaum muslimin membawa ganja untuk memberikan kepada tentara Soviet, dan dia menukar daun ganja itu dengan senjata yang dia punyai. Ini terjadi. Jadi mereka terus dililit oleh Allah, problem demi problem, dan ini berlangsung selama 13 tahun. Dan segala pesawat superjet Soviet, segala tank-tank Soviet, segala pansernya, segala persenjataan Kalashnikov dan sebagainya itu semuanya tidak mampu menghadapi pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Semuanya dalam keadaan ketakutan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya runtuhlah Soviet, mereka pulang kembali ke negerinya, dan belum selesai. Bahkan ketika kembali ke negerinya, negeri Soviet dilanda kehancuran total, kebangkrutan, dan hancurlah Soviet. Menghadapi badui-badui yang gak ngerti ilmu sama sekali, buta huruf, hancur mereka itu karena pertolongan Allah. Maka inilah sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah,
sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Allah katakan, kami akan masukkan di dalam hati-hati orang kafir itu ketakutan yang dahsyat akibat perbuatan syirik yang mereka lakukan terhadap Allah, akibat mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Dan tempat kembali mereka ialah neraka sebagai sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Maka kalau ditanyakan kepada kita, sampai kapan kita ini terus berperang? Sampai kapan kita ini berperang? Allah menjawab pertanyaan kita. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Artinya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, perangilah orang-orang kafir itu sampai segala potensi mereka untuk mengganggu kaum muslimin telah berhasil dipatahkan. Sampai mereka tidak berdaya lagi untuk mengganggu kaum muslimin. Selama masih mereka bernafsu mengganggu kaum muslimin, perangilah mereka. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan perang itu berlangsung terus sampai orang masuk kepada agama Islam, orang menjalankan agama Islam itu dengan tenang. Orang menjalankan agama Allah dengan tenang. Hanya itu yang diminta oleh kaum muslimin. Jangan kamu coba-coba berpikir mengganggu kaum muslimin. Jangan kamu coba-coba menghinakan kaum muslimin. Karena kalau kamu berbuat seperti itu, maka jihad fisabilillah ini tidak akan berhenti dan terus berlangsung sampai betul-betul mereka mengibarkan bendera putih dan mengaku kalah, dan mereka kemudian tidak lagi berpikir selama-lamanya untuk mengganggu kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjalankan agamanya dengan bebas, tenang, dan damai. Kalau sudah begitu, maka kata Allah, berhentilah kamu dari peperangan. Nah, kalau kaum muslimin masih takut untuk mendekat ke wilayah-wilayah tertentu, kalau kaum muslimin masih ditembak atau disakiti atau diganggu dari wilayah-wilayah tertentu, maka berarti perang belum selesai. Dan mustahil kaum muslimin berbicara tentang perdamaian. Kalau kaum muslimin sudah bebas untuk berjalan dari kota Madya Ambon ini sampai ke Leh itu melalui darat, sampai ke ujung sana melalui darat, tidak melalui laut, itu berarti memang sudah berhenti peperangan. Kalau selamanya kaum muslimin masih dalam kungkungan tawanan mereka di wilayah yang kecil dan kumuh, dan kaum muslimin masih mengurusi dirinya sendiri di wilayah-wilayah yang kecil dan kumuh ini, sementara mereka dalam wilayah yang luas, dan kemudian setelah itu mereka ingin mempertahankan wilayah itu, bahkan meminta kembali wilayah-wilayah yang diperangi, yang diserang oleh kaum muslimin, itu namanya belum selesai nafsu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Maka kita dengan tawakal kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan niat ibadah hanya ikhlas kepada Allah, kita tidak akan berhenti
dari perang ini. Dan saya sangat setuju ketika Ustadz Muhammad At-Tamimi mengatakan kita akan menyelesaikan peperangan ini dengan perang, dan itu memang kita setuju. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jihad fisabilillah itu. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, dan dengan itu kita akan mencapai masa depan kita dan anak cucu kita yang lebih cemerlang dan lebih mulia. Dan insya Allah dengan itu anak cucu kita akan mendoakan kita ketika kita sudah dikubur dengan doa-doa yang baik. Mereka akan tumbuh sebagai generasi yang mulia, yang soleh dan solehah, yang kemudian mendoakan orang tuanya yang di alam barzah. Dan dengan itu sungguh adalah sebagai keberuntungan yang besar bagi kita dalam menghabiskan masa generasi ini dan kemudian meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sungguhnya inilah yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian, khususnya untuk diri saya sendiri. Dan ini adalah semata-mata nasihat. Kita bukanlah umat yang perusuh, kita bukanlah pengacau, kita justru sedang dirusui atau dikacau atau diperangi oleh para perusuh dan pengacau dari para pemberontak Kristen RMS itu. Dan kita sedang menghadapi berbagai kekejian-kekejian para perusuh itu serta penipuan-penipuan mereka. Maka kita tetap menjaga akhlak, menjaga sikap sebagai muslim yang tidak mau diinjak kehormatan kita, tetapi kita tidak mau bertindak sebagai pengacau atau perusuh. Kita tetap akan berperang dengan bertawakal kepada Allah. Alasan apapun dari pihak mereka, selama mereka tidak menunjukkan sikap tunduk kepada kehormatan kaum muslimin, kita terus akan berperang dengan bertawakal kepada Allah dan ikhlas karenanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi para ustadz-ustadz kita, para pimpinan kita dari segala tipu daya musuh-musuh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menurunkan rahmatnya dan barakahnya kepada kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memenangkan kaum muslimin dan memasukkan rasa takut yang dahsyat di kalangan musuh-musuh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada kita semua betapa pertolongannya yang tidak terkalahkan oleh kekuatan manapun dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kelebihan dalam bicara saya ini, dan mudah-mudahan kita semua terus dipersatukan oleh Allah dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian tadi tabligh akbar yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ja'far Martalib selaku Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi beliau sampaikan, Allah semakin membakar semangat dan tekad kita untuk selalu berjihad fisabilillah, dan Allah juga menyatukan barisan kita kaum muslimin semuanya sampai Allah memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Demikian, dan sebelum acara ini diselesaikan, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menegakkan demokratisasi, menurut Bapak apa memang sudah pantas atau selayaknya kita benar-benar harus menegakkan demokrasi itu tersebut, Pak? Demokrasi itu bukan daripada adat istiadat kaum muslimin, bahkan bertentangan dengan adat istiadat kaum muslimin. Demokrasi itu menyatakan bahwa yang memilih kepala pemerintahan itu ialah rakyat, padahal mayoritas rakyat adalah juhala, orang-orang yang tidak mengerti. Maaf kalau mayoritas rakyatnya itu pelacur, tentunya yang dipilih ialah tokoh pelacur. Maaf kalau yang rakyatnya itu mayoritasnya ialah kaum nudis umpamanya, kaum telanjang bulat itu, maka yang dipilih ialah tokoh dari kaum nudis. Dan inilah bukti bahwa kalau mayoritas rakyat memilih pimpinan negara, itu akan menjadi bahaya atau malapetaka besar bagi kaum muslimin, bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk tampilnya para penjahat-penjahat bangsa, para penjual-penjual bangsa, dan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Tetapi di dalam Islam, memilih kepala negara itu dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, yaitu para ulama, para pakar ilmu syariah, para pakar ilmu ekonomi, para pakar ilmu sosial politik, para pakar ilmu pertahanan, dan berbagai pakar-pakar ahli yang mempertimbangkan keahlian dan kepantasan seseorang untuk dipilih sebagai presiden itu dari berbagai sudut ilmu atau disiplin ilmu. Nah, dengan cara begitu, maka yang tampil adalah seorang presiden yang mempunyai keahlian yang matang, yang diakui oleh para ilmuwan tersebut dan oleh para ulama. Nah, itu mestinya dalam adat kita Islam. Tetapi dalam demokrasi, ini adalah adat compang-camping, adat barat yang tidak mempunyai dasar syariah. Mereka hanya mempunyai kepentingan duniawi dan tidak ada kaitannya dengan ukhrawi, sehingga para penjahat itu bisa tampil melalui forum demokratisasi. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, rekan Rere, Anda masih mantau saya di sini? Oke, para pendengar radio Gema Suara Muslim dan Kreatif Buddha dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Al Ustadz Ja'far Umar Thalib, di mana beliau telah memberi suatu pengarahan atau suatu himbauan buat kita sebagai generasi muda atau sebagai umat Muslim yang berada di Kota Madi Ambon untuk waspada lagi terhadap situasi yang ada. Oke, dari pelataran Masjid Raya Al-Fatah, saya di sini rekan Yogi beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar semua. Kita kembali ke studio bersama rekan Rere. Rekan Rere, silakan.